Saya baru selesai menyelenggarakan workshop Quantum Life Transformation atau QLT. Ini adalah workshop yang sangat intens untuk pengembangan diri, transformasi diri, dan peningkatan kesadaran. Saya mengajarkan dan menyatakan bahwa sebenarnya untuk berbicara dengan pikiran bawah sadar ini sangat mudah. Dan ini saya sampaikan sejak hari pertama penyelenggaraan workshop. Salah seorang ibu berkata kepada saya, "Pak Adi, saya jujur ya, saya skeptis Pak dengan workshop yang Bapak selenggarakan. Tapi saya ingin belajar." Saya bilang, Ibu ikuti saja apa yang saya sampaikan, saya ajarkan. Nanti setelah di hari ketiga atau keempat, Ibu beri komentar ke saya. Ternyata di hari kedua, saat Ibu ini mau tidur, malam hari, ia merasa perutnya tidak nyaman. Kemudian, ia berbicara dengan pikiran bawah sadarnya agar menghilangkan sensasi tidak nyaman yang ada di perutnya. Besoknya, pagi hari, seperti yang dia ceritakan pada saya, saat mandi, ibu ini tiba-tiba mengalami mens. Dia tentu kaget sekali. Mengapa dia kaget? Karena dia sudah 1 tahun tidak mens. Dan pada saat ibu ini belajar cara berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar secara lebih intens dan mendalam, ia berkomunikasi dengan bawah sadarnya dan bertanya, mengapa sampai 1 tahun dia tidak mengalami mens? Dan bawah sadarnya agak ngomel, sedikit marah, menegur si ibu. Bawah sadarnya bilang begini, "Kan Anda yang minta seperti ini. Sekarang sudah saya turuti, kenapa Anda sepertinya tidak senang hati?" Ternyata 1 tahun yang lalu, saat ia baru turun dari pesawat dalam kunjungan kerja ke beberapa kota, di salah satu kesempatan itu, ia mengalami mens secara mendadak. Sementara pakaiannya semuanya masih ada di koper, belum turun dari pesawat. Dan dalam kondisi yang agak kesal dan kaget ini, ia berkata, "Ini mens bikin repot saja." Rupanya dalam kondisi yang kesal, agak marah, saat pintu gerbang bawah sadar terbuka, perintah yang diberikan ini masuk ke bawah sadar dan diterima oleh pikiran bawah sadar sebagai sebuah perintah yang harus dijalankan. Dan dijalankan dengan patuh oleh pikiran bawah sadar. Akibatnya, 1 tahun dia tidak mens. Setelah mengalami proses komunikasi intens dengan bawah sadarnya, ibu ini kembali bercerita kepada saya. Benar yang Bapak bilang, berbicara dengan pikiran bawah sadar sangat mudah, dan ternyata ini sangat ampuh. Saya mengalami sendiri. Terima kasih Pak Adi. Jadi teman-teman, bila tahu caranya berkomunikasi dengan bawah sadar sebenarnya sangat mudah. Demikianlah adanya, demikianlah kenyataannya.